Selamat siang, semeton Bali, semeton FBCO yang khusus untuk Wooden House Bali atau untuk rumah kayu. Ada seorang klien kami yang membutuhkan rumah kayu untuk area villa mereka. Kemarin sudah dilakukan cek lokasi. Rencananya rumah kayu ini akan dibangun di lantai 2. Jadi sudah ada dak-dakan di lokasi, sudah kami cek juga. Di bawahnya masih difungsikan sebagai kantor. Terus di bagian atas nanti akan ditempatkan satu rumah kayu. Untuk sementara satu rumah kayu untuk satu kamar. Areanya cukup luas, sekitar 5 meter kali 7,5 meter. Kalau misalkan rekan bisa lihat di gambar di sini. Oke, ini adalah penampakan dari tembok bangunan yang saat ini ada. Ini area depan, nanti masuk ada kantor, terus ini ke area villa, masuk ke belakang, terus ini ada area samping begitu. Ini sedangkan untuk daknya, dak ini ya, ini kisarannya lebarnya 5 meter dan ini 7,5 meter. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari keinginan klien untuk membangun satu rumah kayu atau satu kamar rumah kayu sangat cukup area seperti ini. Saya sudah info juga untuk klien bahwa di atas ini bisa kemungkinan nampung 2 rumah kayu. Jadi kita bagi 2, ini bagian depan, ini 2 rumah kayu begitu. Tapi karena target klien memang bangun satu rumah kayu, kita buatkan satu rumah kayu. Nah, ini nanti posisi karena di area depan di sini, terus kemungkinan untuk membuat tangga, rumah kayunya sudah pasti di sini ya, rekan-rekan, 1 atau 2. Kemungkinan untuk bisa buat tangga itu adalah di sini turun, atau di sebelah belakang di sini turun juga. Untuk sementara kita buat di situ juga. Pertama, untuk turun pertama kita buatkan balok. Sebenarnya sudah ada lagurnya. Iya, ini untuk lagur bawah, untuk rangka lantai bawah, untuk satu ruangan, dan ini kami bikin estimasi untuk area santai begitu, area santai. Jadi untuk satu rumah dan area santai di sini nanti tangga. Setelah itu kita lihat untuk bantalannya, iya, ini dia bantalannya. Ini khusus untuk tangga, ini bantalannya. Kalau rekan bisa lihat, bantalan kita pakai ukuran 57 ya. Bantalan kita pakai ukuran 57 dan jaraknya 40 sampai 45 cm. Sedangkan untuk balok lantai, balok luar ini kita pakai 12-12. Standar pemakaiannya seperti itu, tapi tentu saja kita nanti tergantung dari situasi yang ada, situasi material bekas yang ada. Kita buat 12-12, kemungkinan lebih besar sedikit, kemungkinan lebih kecil sedikit juga. Sedangkan untuk sub flooringnya itu kita standarkan 5x7, atau kemungkinan seperti yang saya bilang tadi, lebih besar sedikit atau lebih kecil sedikit sesuai dengan stok yang ada. Untuk tiang sendiri kita akan menggunakan estimasi kita menggunakan balok 12-an juga, tapi tentunya seperti tadi, stok apa yang tersedia karena ini menggunakan bahan bekas. Jadi apa stok yang ada itu yang kita maksimalkan. Nah, tiang ini ada tiang depan, dan ini tiang rangka rumahnya, dan ini bagian belakangnya. Untuk tangga juga sudah kami sediakan sedikit tiang-tiang untuk railing, tambahan railingnya nanti di sini dan situ juga. Untuk tiang sudah. Terus untuk lantai kayu kita pakai papan dengan ketebalan 2 cm rata-rata. Lebar, kalau di sini lebarnya kita taruh 16-17 cm, tapi tentunya semua tergantung dari ketersediaan
stok kayu pas orderan itu masuk begitu. Jadi begini penampakannya untuk lantai. Setelah subflooring tadi kita pasang lantai. Untuk ukurannya tentu saja ini akan random. Kalau lebarnya random, tapi ketebalan kita tetap bikin sama biar rata. Tapi untuk lebar lantai pastinya random, kemungkinan dari 15 cm ke atas, dan panjang juga. Tapi untuk digambar kita bikin satu-satu biar prosesnya lebih cepat untuk menggambarnya, kan begitu. Nanti kemungkinan di sini nanti panjangnya random, disesuaikan dengan lebar masing-masing begitu. Untuk lantai. Dan selanjutnya itu adalah untuk dinding. Untuk dinding sebentar. Untuk dinding ya. Dinding kayu, ya dinding kayu tetap materialnya adalah material bekas. Rangka dindingnya kita pakai 10 cm. Terus rangka dalamnya 3x8, dan papannya kita pakai di sini 16-17. Tapi tentunya seperti yang info tadi bahwa menyesuaikan yang stok yang ada, kemungkinan lebih kecil juga bisa. Jadi area samping kita pasang dinding, belakang juga pasang dinding, samping sebelah kiri juga pasang dinding. Di atas, untuk segitiga atas juga dindingnya seperti itu ya. Nah, terus untuk bagian depan nanti kita rencanakan pintu depan kita rencanakan adalah pintu sliding. Pintu sliding. Sebentar, mana pintu? Pintu, ya. Pintu sliding. Pintu sliding yang tentunya adalah ini ukuran satu rumah. Tadi lupa info, ukuran satu rumah sekitar 375 kali 5 meter total ya. Pintu sliding kita sesuaikan dengan jarak yang ada di sini, nanti biar bisa digeser kiri dan digeser ke kanan begitu. Kaca menggunakan minimal kaca 8 mili, kita 8 mili karena lumayan tinggi juga ini. Begitu. Kalau untuk kisi-kisi ini adalah fungsinya untuk flows udara, jadi keluar masuknya udara, karena pintu kalau saat malam full tertutup, jadi di sini nanti flows udaranya. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita akan tambahkan jendela di sini untuk sirkulasi udaranya, atau kalau misalnya klien penting untuk full sinar masuk dari luar, maka salah satu dinding ini antara ini dan yang samping ini bisa kita konversi ke dinding kaca. Nanti tentu saja di dalamnya nanti klien bisa maksimalkan pemakaian gorden, jadi cahaya full masuk ke dalam rumah begitu. Untuk bagian atap ini usuk, kita memakai usuk itu dengan ukuran 2x8 atau rata-rata 2x8, ada juga 2,5x9, itu semua tergantung dengan stok yang ada. Tapi di sini kami pasang dengan ukuran 2x8, disesuaikan dengan situasi dan lebar dari rumah. Jadi begitu penampakan usuknya. Seperti biasa, di atas usuk itu plafon tentu saja sangat penting, yang tetap menggunakan papan jati bekas ya. Jadi di atas usuk langsung plafon, jadi nanti dari bawah langsung kelihatan plafon, di mana plafon ini akan juga berdasarkan stok papan stok yang ada. Untuk sementara di sini kami bikin satu lembar, jadi bilah-bilah papannya tidak kelihatan, tapi nanti pada realnya, pada kenyataannya nanti itu akan kelihatan bilah-bilah papannya, masing-masing papan begitu. Sedangkan di atas plafon tentu saja nanti reng ini tetap di ukuran 2x3, kita pasang dari atas, menyesuaikan situasinya sesuai dengan besaran genteng yang akan ke bawah. Nanti pertemuannya sudah kita perhitungkan juga di sini juga. Jadi semua sisi sudah kita pasangkan reng.
Setelah reng tentu saja nanti ada pemasangan list plank. Jadi list planknya, ya list planknya kita pakai tetap karena full material bekas, kita pakai papan bekas dengan ketebalan 2 cm, dan lebar 16-17 secara keseluruhan. Jadi begitu penampakannya seperti itu. Jadi nanti ya. Oke. Sedangkan untuk railing dengan tangga semuanya, ini dia railing. Railing polos minimalis. Jadi tetap menggunakan bahan bekas. Area samping bisa kita maksimalkan untuk area bersantai di sini. Jadi nanti kalau misalkan kalian memang benar membutuhkan satu rumah, jadi ini tetap bisa dibagi untuk tempat tidur, dan area samping bisa untuk teman atau saudara atau keluarga bercengkrama, tinggal ditambahkan sedikit area tempat duduk di sini, apakah itu sofa yang tahan air segala macam. Ya, jadi begitu penampakannya. Kalau dari area belakang, area depan samping, area depan samping juga seperti itu penampakannya. Jadi sedangkan untuk tangga kami di sini bikin L karena kenapa? Karena memang areanya cukup tinggi, dan jadi kami harus sesuaikan dengan situasinya untuk membuat tangganya. Ya, tangga dari akses dari rumah akan turun sini, terus nanti turun ke area ground begitu. Rekan bisa lihat tangga di sini begitu. Ya, jadi railingnya full juga dengan keadaan seperti itu. Jadi kalau dari jauh bisa kita lihat seperti ini penampakannya. Terus kalau kita keliling dari sini bisa juga. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa tangga itu akan kita maksimalkan sesuai dengan situasi dari klien. Bisa jadi di sini, cuman di sini nanti ada area kosong lagi. Apakah memungkinkan di sini tangganya, atau nanti kemungkinan kalau klien mau sebelah sini juga bisa. Di sini ada area kosong lagi, terus ini berdekatan dengan tembok, jadi bisa turun langsung ke tembok, jadi tidak terlalu mengganggu begitu. Demikian sedikit gambaran untuk rumah kayu yang diinginkan oleh klien kami, sehingga klien bisa ada sedikit gambaran juga nanti penampakannya seperti apa. Alternatif ada dua, yaitu menggunakan bahan baku bekas lokal, yaitu campuran antara jati, bengkirai, keruing, kamper, dan lain-lain, atau menggunakan full jati bekas, yang mana aja bisa, tentunya akan impactnya, pengaruhnya sama harga. Jadi kalau full jati bekas bisa kami provide juga, bekas lokal juga bisa kami provide. Ada dua style yang kami tawarkan, yaitu style Jawa Timuran, pekerjaan Jawa Timuran dan kayu bekas Jawa Timuran, dan style Jawa Tengah, pekerjaan Jawa Tengah dan kayu kualitas Jawa Tengah. Dua-duanya kami offer dengan klien, yang mana saja yang kemungkinan disetujui oleh klien itu yang kami lanjutkan di produksi begitu. Komunikasi kedua belah pihak tetap akan penting dilakukan untuk menyambung informasi antara klien dengan pihak kami sebagai provider untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi terima kasih rekan-rekan Flooring Bali, rekan-rekan FBCO Wooden House Bali. Untuk kali ini, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau berdiskusi tentang rumah kayu, silahkan. Jangan sungkan-sungkan untuk berikan komen di bawah, subscribe, sharing ke rekan-rekan yang lain, atau juga pesan di WhatsApp kami. Terima kasih untuk semua. Salam sehat selalu.